Apa itu pelapukan? Apakah ada yang pernah mendengar tentang pelapukan? Jadi, pelapukan itu adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Ingat ya, proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Dan di sini kita tahu bahwa tanah itu berasal dari batuan dan batuan memiliki siklus batuan. Jika kalian lupa, silakan putar kembali pengertian tentang litosfer, struktur bumi, dan siklus batuan. Proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti misalnya iklim, cuaca, topografi, lalu jenis batuan hidupnya, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Pertama, pelapukan mekanis atau pelapukan fisik. Artinya, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya, pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, lalu adanya penyusupan es atau air di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang sangat ekstrim. Jika kalian sering naik gunung atau ke wilayah perbukitan, pasti akan menemukan bebatuan yang pecah, yang kecil. Nah, itu disebabkan oleh pelapukan fisik atau mekanis. Faktor yang mempengaruhi pelapukan mekanis tadi perbedaan suhu siang dan malam, lalu pembekuan air di dalam celah-celah batuan, dan adanya pengkristalan air garam, lalu erosi di daerah pegunungan atau pengikisan di daerah pegunungan. Selanjutnya, kita akan membahas pelapukan kimiawi atau pelapukan kimia. Nah, jenis pelapukan ini terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor terpenting dalam pelapukan ini yaitu suhu, air, dan kelembapan udara. Di sini ada contoh morfologi kars atau morfologi pegunungan kapur. Karena pelapukan kimiawi tampak jelas di pegunungan kapur. Contohnya ada dolin. Dolin ini adalah lubang besar yang berbentuk corong. Dolin terjadi karena erosi atau pelarutan atau karena reruntuhan. Nah, jika dolin ini terisi oleh air, maka namanya adalah volge, yaitu lubang yang terisi oleh air. Selanjutnya itu adalah ponor. Nah, ponor adalah lubang masuknya aliran air ke dalam tanah pada daerah kapur. Lalu ada lagi uvala. Nah, uvala ini adalah gabungan-gabungan dari dolin. Ukurannya sangat besar. Selanjutnya ada lagi desevering stream, yaitu aliran sungai yang menghilang. Nah, ini ada aliran, tapi di sini dia menghilang. Tapi sebenarnya bukan menghilang. Aliran air ini masuk ke dalam bawah tanah. Selanjutnya, dari pelapukan kimiawi akan menghasilkan gua atau sungai bawah tanah di wilayah kars ya. Lalu ada lagi stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit terbentuk akibat dari proses pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung secara terus-menerus.
Air yang larut di daerah kars akan masuk ke lubang. Aliran air yang larut di daerah kars di atap gua maka akan masuk ke lubang dolin, kemudian turun ke gua dan menghasilkan stalaktit di atap gua. Di ujung stalaktit maka akan adanya proses penetesan air kembali sehingga akan membuat stalagmit. Jadi stalagmit ini dihasilkan dari stalaktit. Stalaktit dihasilkan dari air yang larut di daerah kars yang masuk dari lubang dolin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelapukan biologis atau pelapukan organik. Pelapukan ini disebabkan oleh makhluk hidup, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat melakukan pelapukan, contohnya ada cacing tanah dan serangga. Lalu tumbuhan. Nah, ini contoh dari tumbuhan yang tumbuh di wilayah batuan karena disebabkan oleh suhu dan kelembapan. Manusia juga mempunyai peran dalam pelapukan. Contohnya itu aktivitas penambangan pohon, lalu ada lagi pembangunan, dan ada lagi penambangan, sehingga alam di sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak seimbang kembali.